2021 baru beberapa minggu ternyata sudah mau berakhir lagi. Nanti kita minggu depan ada ibadah kesaksian, ibadah penyembahan pujian. Saudara-saudara mempersiapkan seumur hidup saudara itu bagaimana Tuhan memimpin. Pernahkah saudara memberi kesaksian? Saudara jangan pernah tahan kasih Tuhan dan kebaikan Tuhan yang saudara pernah alami. Kalau saudara seumur hidup tidak pernah menyaksikan akan kebaikan Tuhan, saudara adalah orang yang egois. Saudara hanya mau hidup enak saja, tapi saudara tidak mau menyampaikan kabar baik kepada orang lain. Karena itu minggu depan saya berharap saudara-saudara yang sudah mengalami kasih Tuhan tidak boleh malu untuk menyampaikan kasih Tuhan. Jangan pusing saudara pintar atau tidak pintar berkata-kata. Saudara harus berkata-kata. Nyatakan tentang kebaikan Tuhan. Amin. Amin. Semua mau menyaksikan kemurahan Tuhan? Amin. Amin. Yang lain tidak ini. Saudara mau menyaksikan kemurahan Tuhan? Amin. Yang amin bersaksi minggu depan. Tuhan yang catat itu ya. Saudara saksikan. Walaupun cuma 1 menit. Saudara harus saksikan. Karena Tuhan begitu baik sama kita. Kenapa kita tidak mau berbuat baik untuk menyampaikan kasih Tuhan? Amin. Amin. Kita diciptakan itu serupa dan segambar Allah. Apa artinya? Supaya kita itu mewakili Tuhan di bumi ini. Wah, hebat kita. Siapa bilang kita enggak hebat? Jangan bilang kita ini manusia yang enggak ada apa-apanya. Kalau saudara bilang saudara enggak ada apa-apanya, minder dan sebagainya, saudara tidak menjadi saksi Kristus. Tuhan sudah selamatkan kita. Masa kita tidak mau membagi kasih Tuhan? Jadi kita itu adalah dutanya Tuhan. Amin. Jadi kalau kita mengalami kasih sekecil apapun harus disaksikan. Dan sebenarnya sekarang ini indah sekali saudara. Kita tidak perlu takut bersaksi. Kenapa? Medsos itu media yang paling luar biasa dipakai untuk menyaksikan akan Tuhan Yesus. Saya di medsos, di teman-teman yang non-Kristen, ya saya menyampaikan. Bahkan saya berbagi kasih, saya bilang saya mau berbagi sukacita kepada saudara-saudara. Saya mengalami ini semua karena kasih Tuhan Yesus pada saya. Itu sudah bersaksi, saudara. Tidak ada alasan untuk tidak bersaksi. Amin, saudara. Mulai belajar menyaksikan. Teman kantor kita, teman di sekolah kita, teman-teman yang dekat dengan kita, itu semua ladang kesaksian. Jadi tidak usah tunggu belajar sekolah teologi ya. 5 tahun baru keluar dari sekolah teologi baru bersaksi. Terlambat. Tiap hari kasih Tuhan luar biasa kepada saudara dan saya. Sudah berapa kali saudara menyaksikan itu kepada orang-orang di sekitar kita, di lingkungan pengaruh kita? Saudara mengalami kasih Tuhan? Kapan terakhir saudara membagi kasih Tuhan kepada orang lain? Ingat, kapan terakhir? Jangan-jangan 10 tahun yang lalu. Waduh, celaka saudara. Berarti ada utang besar ini kita kepada Tuhan. Amin. Setiap detik kita ketemu orang, usahakan menyaksikan kasih Tuhan. Amin. Mulai sekarang bertekad kita mau menyaksikan kasih Yesus kepada setiap orang. Sederhana sekali. Kita ketemu orang lagi cerita-cerita, wah dia banyak mengeluh, mungkin dia sakit atau apa, langsung bilang, waduh saya juga pernah mengalami sakit, tapi saya berdoa kepada Yesus Tuhan saya, dan dia jamah saya, dia sembuhkan. Kalau saudara mau berdoa kepada Yesus, saudara bersaksi sungguh luar biasa, malaikat di sorga itu bersorak-sorak. Jadi jangan sudah terima berkat Tuhan, tidak mau menyaksikan kasih Tuhan, saudara dan saya berdosa. Saudara-saudara, hari ini kita mau belajar dari kisah tentang Naaman, bagaimana dia disembuhkan, dan karena siapa yang berperang di sana. Kita mau belajar, karena ada orang yang mau memberitakan kebesaran Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami masih diberikan nafas, kami masih diberikan kesehatan,
Kami masih diberikan teman-teman yang baik, sesama seiman, maupun yang tidak seiman yang sering kami jumpai setiap hari, yang selalu mendatangkan kepada kami sukacita, dan bahkan pemeliharaan-pemeliharaan Tuhan yang ajaib bagi kami. Terpujilah namamu Tuhan Yesus. Engkau begitu baik kepada kami. Sangat baik, terlalu baik. Sampai Engkau menyerahkan tubuhmu mati di kayu salib hanya untuk menggantikan kami, supaya kami tidak masuk ke dalam neraka yang kekal. Kasih-Mu begitu besar, kasih-Mu begitu ajaib. Terima kasih Yesus. Terpujilah namamu. Demi nama Tuhan Yesus kami mohon, Engkau menyertai pemberitaan firman Tuhan saat ini. Haleluya. Amin. Saudara-saudara, kita akan bahas sore ini 2 Raja-Raja pasal 5. 2 Raja-Raja pasal 5. Saya akan membahas dari ayat 1 sampai ayatnya yang ke-27. Kita akan mengikuti alur dari cerita ini. Mari kita baca bersama-sama. Sama-sama ya. 1, 2, 3. Naaman, panglima Raja Aram, adalah seorang terpandang di hadapan tuannya dan sangat disayangi, sebab oleh dia Tuhan telah memberikan kemenangan kepada orang Aram. Tetapi orang itu seorang pahlawan tentara sakit kusta. Orang Aram pernah keluar bergerombol dan membawa tertawan seorang anak perempuan dari negeri Israel. Ia menjadi pelayan pada istri Naaman. Berkatalah gadis itu kepada nyonyanya, sekiranya tuanku menghadap nabi yang di Samaria itu, maka tentulah nabi itu akan menyembuhkan dia dari penyakitnya. Lalu pergilah Naaman memberitahukan kepada tuannya, katanya, begini-beginilah dikatakan oleh gadis yang dari negeri Israel itu. Maka jawab Raja Aram, baik, pergilah, dan aku akan mengirim surat kepada Raja Israel. Sampai di situ dulu saudara ya. Saudara-saudara, kita belajar tentang Naaman. Naaman disebut di sini dikatakan panglima Raja Aram. Panglima ini seorang yang hebat. Ya, kita baru ada pergantian Kapolri baru, itu jenderal bintang 4. Sudah mentok di 4, tidak ada lagi yang paling tinggi. Panglima tertinggi kita juga, Panglima TNI juga 4 bintang. Kepala Staf Angkatan Darat 4 bintang. Itu tertinggi saudara-saudara. Nah, Naaman ini panglima Raja Aram. Dia terpandang dikatakan, terpandang di hadapan tuannya, maksudnya di hadapan raja, dan raja sangat menyayangi dia. Sebab oleh dia, maksudnya oleh Naaman, Tuhan memberikan kemenangan kepada orang Aram. Hebat enggak? Seorang panglima sukses dalam menjalankan tugas menjaga pertahanan dan keamanan satu bangsa, yaitu bangsa Aram. Tapi jelas di situ dikatakan karena Tuhan. Tuhan berkuasa di sorga dan di bumi. Aram bukan umat pilihan, tapi Tuhan menyertai juga. Artinya apa di sini? Menunjukkan bahwa Tuhan penguasa surga dan bumi. Kalau dia berdaulat, dia mau, dia bisa memberikan kemenangan, kesuksesan, keamanan di mana saja. Tuhan, bukan panglima. Bukan panglima. Jangan pernah bersandar kepada manusia. Walaupun dia 4 bintang. Bahkan 5 bintang maupun bintang 7. Obat cap sakit kepala. Gak perlu. Kalau kita punya teman, bangga, bersuka cita. Tapi jangan coba-coba bergantung dan berharap kepada manusia. Amin. Tuhanlah yang memberikan kemenangan. Ini kita belajar hal yang pertama dari kisah tentang Naaman. Kita belajar hari ini untuk benar-benar bergantung kepada Tuhan Sang Pencipta yang kita kenal di dalam Yesus Kristus, Tuhan kita. Jangan pernah bergantung kepada siapapun, apalagi kepada manusia.
Hari ini banyak orang bergantung pada ciptaan. Banyak. Apa itu ciptaan? Orang bergantung kepada uang. Orang mengandalkan uang, orang mengandalkan kekayaan, orang mengandalkan jabatan dan lain-lain sebagainya. Sia-sia. Jangan bergantung kepada mereka. Selain dibilang di dalam Yeremia 17 ayat 5 sampai 6, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, tapi orang itu gak ada gunanya memang, hanya hembusan nafas. Alkitab mengatakan, bergantung kepada manusia itu rapuh sekali. Jangan saudara berpikir, oh saya ini masih bisa hidup karena tenang saja. Saya punya kawan, atau saya punya keluarga, saya punya kolega yang punya duit banyak, dia sayang saya, oh tenang. Enggak, saudara. Jangan. Saudara berhala. Saudara terkutuk kalau mengandalkan manusia. Jadi kita belajar untuk bergantung kepada Tuhan Yesus. Karena dialah yang memberikan kemenangan. Dialah yang memberikan kesuksesan dalam setiap kehidupan kita dan perjalanan hidup kita. Di sini dikatakan, tetapi orang itu, seorang pahlawan tentara, sakit kusta. Kita belajar apa di sini? Sehebat-hebatnya manusia, dia tidak bisa menghalangi atau menghadang penyakit. Penyakit kusta zaman dulu ada penyakit, mungkin sekarang HIV, AIDS yang belum ada obatnya. Juga COVID-19 belum ada obatnya. Dalam sejarah bumi ini, baru kita yang mengalami ini. Di seluruh muka bumi tiba-tiba diserang oleh pandemi COVID-19. Pahlawan yang gagah perkasa yang membawa peperangan dan kemenangan sakit kusta. Kenapa? Karena itu kita belajar. Tadi yang saya katakan, jangan pernah merasa diri hebat. Jangan pernah merasa diri kita ini jago. Ya, termasuk orang-orang yang di luar sana yang punya pangkat, jabatan, kekayaan, itu rapuh sekali hidup manusia. Sakit kusta. Bintang 4 tidak bisa melawan kusta. Padahal punya senjata yang hebat. Bisakah senjata melawan penyakit? Makanya saya mau mengatakan, hati-hati kita manusia harus betul-betul mengandalkan Tuhan, bukan mengandalkan manusia. Atau mengandalkan senjata kita, mengandalkan kekuatan kita, mengandalkan kekayaan kita. Rapuh sekali, saudara. Jangan. Itu sia-sia. Naaman, panglima, tentara yang hebat, yang disayangi raja, kena kusta tidak berdaya. Tapi bersyukur, sebagaimana Tuhan memberikan kemenangan di dalam peperangan, sebagaimana Tuhan menyertai dia dalam menjalankan tugas sebagai panglima, ternyata Tuhan sudah menyediakan seorang gadis yang tidak diperhitungkan, seorang gadis tawanan. Waktu itu para tentara Aram pergi dan menawan orang Israel, dan salah satunya gadis yang masih remaja ini, masih muda sekali, ditawan, dibawa ke Aram. Seorang anak perempuan dari negeri Israel, dan ia menjadi pelayan pada istri Naaman. Sebagai orang tawanan, seharusnya dia sakit hatinya. Kenapa saya ditawan dan dibawa ke pengasingan dan disuruh melayani istri Naaman, istri dari panglima? Tapi ketika dia mendengar tuannya sakit, dia bukan berdoa supaya, ya kamu panglima yang menawan bangsa saya ya, mantap, kalau perlu cepat mati, kalau perlu langsung mati saja, karena ini panglima jahat, menawan bangsa saya, menjajah bangsa saya, dan saya menjadi tawanan. Tapi kita belajar dari gadis muda ini. Dia berkata kepada nyonyanya, sekiranya tuanku menghadap nabi yang di Samaria itu,
maka tentulah nabi itu akan menyembuhkan dia dari penyakitnya. Dia buka mulut. Anak ini bersaksi. Nah, ini yang saya mau mengatakan. Jangan kita berpikiran jahat kepada orang yang berbuat jahat kepada kita. Kita menyaksikan tentang kuasa Tuhan, kebesaran Allah yang kita sembah. Saya percaya semua orang di Indonesia itu, terutama orang-orang non-Muslim, jengkel sekali kepada orang yang bernama Rizik. Termasuk saya kesal. Dan banyak orang yang maki-maki, banyak orang yang sumpah-sumpah dia supaya mati. Tapi ketika dia balik dari pelariannya 3 tahun di Arab, tanggal 10 November dia balik, 4 hari kemudian saya menulis surat terbuka kepada dia dan saya mau menyaksikan tentang kebesaran Tuhan yang dia hina itu, kebesaran Yesus yang dia hina itu. Saya menyaksikan kamu harus bertobat. Kamu sudah menghina Yesus. Orang Kristen bukan tidak berani, tapi orang Kristen itu takut kepada Tuhan, tidak mau membalas kejahatan dengan kejahatan. Tapi kamu harus bertobat. Cabut ungkapanmu yang menghina Yesus Kristus. Kalau kamu bertobat, dalam surat itu saya tulis, kamu diselamatkan. Tapi kalau tidak bertobat, tunggu sebentar waktunya. Tunggu sebentar waktunya. Sedangkan Raja Herodes yang dipuja-puja, yang dipuji-puji, rakyat memuji-muji, hebat, sebagai pahlawan, sebagai orang yang besar. Tuhan mengutus 1 orang malaikat saja, tampar dia sekaligus, dan Raja Herodes mati, dikatakan dimakan oleh cacing-cacing. Saya menyaksikan itu, saudara. Ada banyak orang yang tidak setuju mungkin dengan surat saya, termasuk banyak pendeta. Saya nggak peduli. Saya mau belajar seperti gadis ini, memberitahukan bahwa ada nabi, artinya ada wakil Allah, ada Allah di Israel yang bisa menyembuhkan kamu. Kita harus berani untuk menyampaikan kebenaran Tuhan. Jangan kita sembunyikan yang kita tahu. Jangan ragukan menyampaikan tentang Yesus kepada siapapun yang kita jumpai di tengah-tengah keseharian kita. Kalau ada yang sakit, ajak berdoa. Tentu dengan etiket yang bagus, bukan sok jagoan. Makanya bertobat, bukan begitu, saudara. Banyak gereja-gereja yang begitu, kelebihan iman. Kalau lihat orang sakit, dia hina, dia hakimi. Pendeta juga banyak begitu hari ini. Kalau lihat orang sakit, oh ada dosa turunan ini. Jangan begitu, saudara. Ajak dia untuk mengenal Tuhan, baru doakan baik-baik. Amin, saudara. Amin. Perkenalkan Yesus. Pasti Tuhan bekerja. Apa yang terjadi ketika gadis itu memberitahukan kepada nyonyanya, kalau tuanku itu mau menghadap nabi yang di Samaria itu, maka tentulah nabi itu akan menyembuhkan dia dari penyakitnya. Luar biasa keyakinannya. Luar biasa. Saya bersyukur, saya pernah ada satu kesempatan di Sulawesi Tenggara. Saya berdoa seorang bapak, seorang haji yang sakit sudah 9 bulan, yang saya pernah cerita ya. Dia keluar masuk rumah sakit tidak sembuh-sembuh, dan saya disuruh berdoa. Dan saya berdoa, saya menyaksikan tentang Yesus. Sembuh, saudara. Oh, luar biasa, saudara. Tuhan selalu menyertai kalau kita mau memberitakan nama Tuhan, kuasa Tuhan. Dia tidak akan pernah meninggalkan kita. Ya. Jadi kalau saudara ketemu teman yang suka kerasukan setan, saudara jangan diam. Sampaikan saja. Kamu harus berdoa dalam nama Yesus supaya itu setan keluar, atau saya yang usir itu setan. Bilang begitu, supaya dia kenal Yesus.
Bayangkan kalau dia dikasih tahu gitu dan dia sungguh-sungguh percaya kepada Yesus. Saya percaya dia akan percaya Yesus selama-lamanya dan menjadikan Tuhan dan Juru Selamat. Amin. Kita sudah menyaksikan akan kuasa Tuhan. Dan Naaman rupanya pergi. Dia memberitahukannya kepada rajanya, kepada Tuhannya juga. Dia bilang sama raja yang mengasihi dia, beginilah dikatakan oleh gadis yang dari negeri Israel itu. Dan akhirnya raja juga menjawab, baik, pergilah dan aku akan mengirim surat kepada raja Israel. Lalu pergilah Naaman dan membawa sebagai persembahan 10 talenta perak dan 6.000 sikal emas dan 10 orang pakaian, 10 potong pakaian. Mari kita baca sama-sama ayat 6, mulai ayat 6 lagi. Ia menyampaikan surat itu kepada Raja Israel. Mari baca. Ia menyampaikan surat itu kepada Raja Israel yang berbunyi, sesampainya surat ini kepadamu, maklumlah kiranya bahwa aku menyuruh kepadamu Naaman pegawaiku, supaya engkau menyembuhkan dia dari penyakit kustanya. Segera sesudah Raja Israel membaca surat itu, dikoyakannya lah pakaiannya serta berkata, Allahkah aku ini yang dapat mematikan dan menghidupkan, sehingga orang ini mengirim pesan kepadaku supaya aku sembuhkan seorang dari penyakit kustanya. Tetapi sesungguhnya perhatikanlah dan lihatlah, ia mencari gara-gara terhadap aku. Saudara lihat, Raja Aram akhirnya menulis surat kepada Raja Israel. Nah, Raja Israel tidak tahu apa-apa, ketakutan karena ini raja besar. Dia bilang, wah ini cari gara-gara ini barangkali ini. Ini bisa mau menyerang bangsa Israel kalau begini caranya. Dia jadi takut. Nah, Raja Israel ironis, sebagai Raja Israel, sebagai raja dari umat pilihan, tapi tidak mempunyai iman yang teguh. Harusnya dia tidak ragukan surat yang dikirimkan oleh koleganya, Raja Aram itu harusnya dia bahas. Bukan dia menjadi takut. Masa dia tidak percaya ada Tuhan? Ada Tuhan di tengah-tengah bangsanya. Ini kan bangsa Israel. Bangsa yang mengenal Tuhan. Mengenal Yahweh. Tapi puji Tuhan, dalam kebingungan dia, dalam ketakutan dia, ayat 8 berkata demikian, dan seterusnya. Segera sesudah didengar Elisa, abdi Allah itu, bahwa Raja Israel mengoyakkan pakaiannya, dikirimnyalah pesan kepada Raja bunyinya, mengapa engkau mengoyakkan pakaianmu? Biarlah ia datang kepadaku supaya ia tahu bahwa ada seorang nabi di Israel. Kemudian datanglah Naaman dengan kudanya dan keretanya, lalu berhenti di depan pintu rumah Elisa. Elisa menyuruh seorang suruhan kepadanya, mengatakan, pergilah, mandi 7 kali dalam sungai Yordan, maka tubuhmu akan pulih kembali, sehingga engkau menjadi tahir. Saudara lihat, seorang nabi yang benar, nabi yang sungguh-sungguh, nabi yang sejati, tidak pernah ragu-ragu. Dia lihat rajanya ketakutan, nabi yang benar itu meyakinkan raja ini. Kasih tahu, ada nabi di Israel ini. Artinya ada Allah di tengah-tengah bangsa ini. Jangan takut, beritahu saja, datang. Terlalu kecil urusan kesembuhan bagi Tuhan. Jadi raja tentu memberitahu, silakan datang saja. Jadi Naaman datang dengan pasukannya, dikatakan di sini. Ini yang datang panglima, saudara. Yang datang 4 bintang. Seorang hamba Tuhan tidak pernah terpukau, tidak pernah takut, tidak pernah keki, tidak pernah merasa galau kalau ada orang pembesar-pembesar itu datang. Kalau orang itu bersandar kepada Tuhan sungguh-sungguh, dia tidak pernah minder, tidak pernah takut, tidak pernah terlalu berlebihan, menyembah-menyembah. Di sini tidak ada kita lihat Elisa itu menjadi sangat senang sekali, yang kunjungi saya. Enggak. Orang yang mengenal Tuhan sungguh-sungguh itu biasa-biasa saja. Mau yang datang orang sederhana, mau yang datang orang besar, panglima dari negeri asing. Malah dia bilang sama bujangnya, suruh aja dia pergi mandi 7 kali.
nggak mau ketemu. Elisa anggap biasa ini. Bukan sesuatu yang terlalu indah untuk disambut. Amin, saudara. Kadang-kadang kita manusia kalau lihat orang hebat, orang besar, waduh ingin sekali dah. Kita ingin berteman, ingin kalau bisa jabat tangan dan sebagainya. Ini yang datang panglima yang hebat membawa persembahan yang besar. Elisa nggak mau ketemu. Elisa bilang sama bujangnya, sama asistennya, kamu aja keluar, kasih tahu. Dia menyuruh seorang suruhan dan berkata, pergilah mandi 7 kali dalam sungai Yordan, maka tubuhmu akan pulih kembali sehingga engkau menjadi tahir. Ini pendeta hebat, saudara ya, Elisa. Nabi hebat. Gak pernah bisa dibujuk atau diapain oleh pembesar-pembesar. Nah, santai aja malah. Dia rasa gak ada apa-apanya itu. Panglima suruh kasih tahu dia, mandi 7 kali di sungai Yordan. Nah, saudara-saudara lihat, seorang hamba Tuhan yang benar-benar bersandar kepada Tuhan, yang takut kepada Tuhan, itu imannya teguh, sikapnya terkontrol, dan tidak pernah silau dengan kemewahan. Padahal Naaman membawa persembahan yang gede, yang besar sekali. Kalau kita akan lihat nanti sebentar, itu persembahan itu bisa beli kebun, bisa beli macam-macam, perumahan, ladang. Wah, gede persembahannya. Zaman itu besar sekali. Saudara-saudara, perhatikan ya. Dan Naaman pergi, tapi gusar hatinya. Rupanya ada sakit hati juga Naaman ini dengan sikap Elisa yang hanya menyuruh suruhannya. Naaman bilang begini, saudara-saudara. Ayat 11. Tetapi pergilah Naaman dengan gusar sambil berkata, aku sangka bahwa setidak-tidaknya ia datang keluar dan berdiri memanggil nama Tuhan Allahnya, lalu menggerak-gerakkan tangannya di atas tempat penyakit itu, dan dengan demikian menyembuhkan penyakit kustaku. Kemudian dia mulai membandingkan di kampung halamannya. Bukankah Abana dan Parpar, sungai-sungai Damsik, lebih baik dari sungai di Israel? Bukankah aku dapat mandi di sana dan menjadi tahir? Kemudian berpalinglah ia dan pergi dengan panas hati. Orang kalau ada pangkat, sudah hati-hati. Itu kehebatan, kekuatan sekaligus kelemahan. Hati-hati. Kalau saudara sudah punya sesuatu, hati-hati sekali. Karena itu akan menjadi kelemahan. Panglima disuruh mandi Yordan, di sungai Yordan 7 kali. Panas hatinya. Yang suruh pembantunya Nabi Elisa. Panas memang. Mungkin kalau kita saat itu di posisinya Naaman juga panas hati, saudara. Masa cuma begini? Jauh-jauh datang. Yang ketemu saya, pembantunya. Terus pembantunya juga ngomong, gak tahu kemana, pergi mandi sana 7 kali menurut Tuhan. Tuhan saya bilang, mandi kamu ke sana. Wah, itu kan sangat tidak dihormati. Makanya panas hatinya. Nah, dia tidak mau menerima cara-cara seperti itu. Tetapi menarik sekali, rupanya pegawai-pegawai yang ikut Naaman ini, mereka berkata dan memberi nasihat kepada Naaman. Bagus sekali. Ayat 13 mulai dikatakan. Tetapi pegawainya datang mendekat serta berkata kepadanya, Bapak, seandainya Nabi itu menyuruh perkara yang sukar kepadamu, bukankah Bapak akan melakukannya? Apalagi sekarang, ia hanya berkata kepadamu, mandilah dan engkau akan menjadi tahir. Ini prajurit-prajurit cerdas, pinter. Kan tujuannya mau sembuh. Jenderal, kan tujuan jenderal ini kita iringi datang ke Israel kan untuk sembuh. Cuma disuruh mandi, masa nggak dilaksanakan? Laksanakan aja. Simple. Jangan terlalu bawa-bawa itu pangkat kedudukan jabatan. Jangan dibawa-bawa itu. Kalau memang mau sembuh-sembuh. Ya kan? Jangan. Oh, saya ini datang dengan pangkat. Padahal saya ada kusta. Tapi masih pangkat itu diperhitungkan. Panas hati, saudara.
Jangan. Jangan tinggi hati. Kalau mau ketemu Tuhan, kalau mau minta pertolongan Tuhan, itu harus merendah serendah-rendahnya. Jangan lihat Elisanya. Jangan lihat pesuruhnya. Lihat Tuhan yang ada di belakang Elisa yang sedang memakai Elisa untuk melakukan perkara yang besar. Akhirnya benar, jenderal taat kepada nasihatnya kopral. Kebalik-balik saudara dunia ini ya. Para kopral memberitahu, masuk aja Tuhan. Jenderal, masuklah. Cuma 7 kali disuruh masuk keluar 7 kali. Gampang. Maka ayat 14 mengatakan, maka turunlah ia membenamkan dirinya 7 kali dalam sungai Yordan, sesuai dengan perkataan abdi Allah itu. Lalu pulihlah tubuhnya kembali seperti tubuh seorang anak, dan ia menjadi tahir. Mujizat terjadi bagi orang yang taat kepada Tuhan. Amin. Mujizat itu terjadi kalau kita taat pada Tuhan, tidak merasa diri hebat meskipun pangkat jenderal. Di mata Tuhan, pangkat jenderal, kekayaan, konglomerat, atau apapun jabatan, tidak ada apa-apanya. Tidak ada apa-apanya di mata Tuhan. Sama kita semua. Jenderal itu mau berapa lama? Kalau sudah 58 pensiun. Sudah nggak dibilang jenderal, tapi mantan jenderal. Pensiunan. Apa yang mau dibanggakan? Makanya orang kalau ada jabatan hari ini, jangan sombong. Makanya orang hari ini kalau kaya, jangan sombong. Makanya hari ini kalau orang itu punya kuasa, jangan sewenang-wenang. Mau presiden, mau perdana menteri, mau raja, ada waktunya, ada batasnya diturunkan oleh Tuhan. Amin. Jangan pernah kita tinggi hati, jangan pernah kita sombong. Harus tunduk total kepada Tuhan, maka Tuhan akan bekerja. Kalau kita masih merasa hebat, Tuhan tidak mau bekerja. Harus titik 0. Baru Tuhan titik 1000. Tapi kalau kita titik 1000, Tuhan menempatkan diri titik 0 yang tidak mau buat apa-apa. Kalau saudara sudah nangis berseru sungguh-sungguh, menyerah kepada Tuhan, baru Tuhan nyatakan, ini saya tolong kamu. Tapi kalau masih terus merasa diri mampu, kuat, apalagi kamu itu gak ada apa-apanya, saya ini hebat, saya ini punya kuasa, kamu harus tunduk kepada saya. Gak bisa Tuhan bekerja kepada orang-orang yang seperti ini. Kita mulai belajar hari ini untuk mengosongkan diri, merendahkan diri kita di hadapan Tuhan. Meskipun kita punya jabatan, seperti Naaman, masih tetap panglima. Tapi panglima cebur di dalam air, disaksikan oleh bawahan-bawahannya yang pangkatnya kopral, letnan. Untung dia bisa merendahkan hati ya, Naaman. Dia ikut, masuk. Apa yang terjadi? Pulihlah tubuhnya kembali. Bahkan dikatakan seperti tubuh seorang anak, dan ia menjadi tahir. Waduh, penyakit kusta yang tidak ada obatnya itu luar biasa. Naaman jenderal, sekarang kulit badan seperti anak. Artinya apa? Mulus, sembuh total. Dan luar biasa dikatakan dia jadi tahir, sembuh, bebas dari penyakit. Ini berkat besar bagi seorang panglima yang mau tunduk kepada perintah Tuhan. Jadi kalau mau jadi orang hebat yang mengalami pertolongan Tuhan, harus merendahkan hati. Dan menarik saudara-saudara, peristiwa ini berjalan terus. Kemudian ayat 15 mengatakan, kembalilah ia dengan seluruh pasukannya kepada abdi Allah itu. Setelah sampai, tampillah ia ke depan Elisa dan berkata, sekarang aku tahu bahwa di seluruh bumi tidak ada Allah kecuali di Israel.
Karena itu terimalah kiranya suatu pemberian dari hamba-Mu ini. Tetapi Elisa menjawab, demi Tuhan yang hidup, yang di hadapannya aku menjadi pelayan, sesungguhnya aku tidak akan menerima apa-apa. Dan walaupun Naaman mendesaknya supaya menerima sesuatu, ia tetap menolak. Akhirnya berkatalah Naaman, jikalau demikian, biarlah diberikan kepada hamba-Mu ini tanah sebanyak muatan sepasang bagal, sebab hamba-Mu ini tidak lagi mempersembahkan korban bakaran atau korban sembelihan kepada Allah lain kecuali kepada Tuhan. Dan sekiranya Tuhan mengampuni hamba-Mu ini dalam perkara yang berikut, apabila Tuanku masuk ke kuil Rimon untuk sujud menyembah di sana, dan aku menjadi pengapitnya, sehingga aku harus ikut sujud menyembah dalam kuil Rimon, itu kiranya Tuhan mengampuni hamba-Mu ini dalam hal itu. Maka berkatalah Elisa kepadanya, pergilah dengan selamat. Mujizat Tuhan dan sikapnya Elisa membuat Naaman panglima ini mengenal Tuhan. Bahkan dia tidak lagi mau menyembah berhala. Karena dia melihat langsung, panglima melihat langsung bagaimana ada Allah di dalam Israel dan ada Allah di dalam Elisa. Itu tujuan. Itu tujuan kita hidup dan melayani. Sudah banyak dan sudah berapa kali di dalam hidup kita ini orang berkata, saya melihat Yesus di dalam hidupmu. Pernahkah ada orang berkata, saya melihat Tuhan Yesus, saya merasakan Tuhan ada di dalam kamu. Itu tujuan yang kita mencapai. Jangan orang bilang, saya melihat setan ada di dalam kamu. Mengerikan. Kita harus sadar betul apa yang kita perbuat ada dampak yang luar biasa terjadi bagi orang lain. Seperti Naaman akhirnya dia bilang, dia sadar diri, saya selalu mengapit raja dan saya turut-turut menyembah berhala, saya tidak mau lagi, saya mau menyembah Tuhan. Itu panggilan hidup kita, saudara. Pelayanan kita, keberadaan kita, semua akan membawa orang itu menyembah Tuhan. Harus seperti itu, saudara. Jangan sampai hidup kita itu membuat orang tidak menyembah Tuhan. Bahkan mungkin orang berkata, saya baru tahu iblis itu begini karena saya lihat ada di dalam kamu. Mengerikan sekali, saudara. Kalau sampai ada orang bilang begitu, saya baru tahu iblis itu begini, saya lihat ada di dalam kamu. Waduh, gagal total kita ini, gatot. Ya, kita harus apa? Harus berdoa sungguh-sungguh, minta sama Tuhan supaya setiap hari urapi kita, supaya apa yang kita katakan, apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan, orang akan melihat ada Tuhan di dalam kita, ada Tuhan Yesus. Amin. Usahakan itu, berjuang, minta, karena kita cermin Kristus, kita gambar Allah. Dosa sudah menghancurkan gambar itu di dalam hidup kita, tapi kita tidak mau terpuruk terus. Kita harus bangkit, kita harus minta kepada Tuhan, Tuhan, biarlah orang melihat saya, bukan saya yang mereka lihat, tapi mereka melihat Yesus ada di dalam saya. Karena itu tujuan hidup kita, menjadi serupa dengan Kristus. Saudara-saudara, setelah Naaman berjalan tidak berapa jauh daripadanya, berpikirlah Gehazi. Nah, ini menarik. Bujang Elisa, abdi Allah, sesungguhnya tuanku terlalu menyegani Naaman, orang Aram ini, dengan tidak menerima persembahan yang dibawanya. Demi Tuhan yang hidup, sesungguhnya aku akan berlari mengejar dia dan akan menerima sesuatu daripadanya. Lalu Gehazi mengejar Naaman dari belakang. Ketika Naaman melihat ada orang berlari-lari mengejarnya, turunlah ia dengan segera dari atas kereta untuk mendapatkan dia dan berkata, selamat. Jawabnya, selamat. Tuanku Elisa menyuruh aku mengatakan, baru saja datang kepadaku 2 orang muda dari pegunungan Efraim, dari antara rombongan Nabi. Baiklah, berikan kepada mereka setalenta perak dan 2 potong pakaian. Naaman berkata, silakan, ambillah 2 talenta.
Naaman mendesak dia dan membungkus 2 talenta perak dalam 2 pundi-pundi dan 2 potong pakaian, lalu memberikannya kepada 2 bujangnya. Mereka ini mengangkut semuanya di depan Gehazi. Setelah mereka sampai ke bukit, disambutnya lah dari tangan mereka, disimpannya di rumah, dan disuruhnya kedua orang itu pergi. Maka pergilah mereka. Baru saja Gehazi masuk dan tampil ke depan tuannya, berkatalah Elisa kepadanya, "Dari mana Gehazi?" Jawabnya, "Hambamu ini tidak pergi kemana-mana." Bohong. Tetapi kata Elisa kepadanya, "Bukankah hatiku ikut pergi ketika orang itu turun dari atas keretanya mendapatkan engkau? Maka sekarang engkau telah menerima perak dan dengan itu dapat memperoleh kebun zaitun, kebun anggur, kambing domba, lembu sapi, budak laki-laki dan budak perempuan. Tetapi penyakit kusta Naaman akan melekat kepadamu dan kepada anak cucumu untuk selama-lamanya." Maka keluarlah Gehazi dari depannya dengan kena kusta putih seperti salju. Kalau orang sudah menjadikan kekayaan harta menjadi tujuan hidupnya, dia akan melakukan apa saja, walaupun dia itu melayani Tuhan. Gehazi adalah asisten dari Nabi Elisa. Nabi Elisa saja sudah bertekad tidak mau mengambil persembahan dari Naaman. Yang kebakaran jenggot, Gehazi. Dia tuduh tuannya, Naaman terlalu sungkan. Naaman tidak, dia bilang kepada tuannya, Elisa terlalu sungkan. Elisa tidak sungkan. Memang Elisa hamba Tuhan yang percaya Tuhannya Yahweh. Dia menyembuhkan itu bukan supaya dia mendapatkan kekayaan. Bukan. Tidak ada pikiran sama sekali dari Nabi Elisa untuk memperalat pelayanan untuk mendatangkan kekayaan. Tidak salah kalau Elisa mau menerima itu, tidak salah karena bukan dia yang meminta. Naaman yang menyediakan. Dan persembahan itu dikatakan tadi, padahal cuma 2 talenta. Yang dibawa berapa talenta dari Naaman? Cuma 2 bisa beli kebun zaitun, punya kambing domba, punya budak laki-laki, punya budak perempuan. Kaya sekali. Pemberiannya itu besar sekali. Itu yang membuat Gehazi goncang. Harusnya dia tahu Tuhannya saja gak tergiur. Kenapa saya yang jadi gelisah, galau? Kok gak diambil? Aduh, banyak sekali. Akhirnya dia bohong. Dia kejar. Kalau harta kekayaan menjadi alat kita, maka itu akan dikejar semua. Dan tidak peduli menipu, mendusta. Di depan Gehazi dia bilang, "Saya tidak kemana-mana." Coba, berani sekali berbohong. Ngeri sekali baca kisah ini, saudara. Akibatnya Gehazi seumur hidup kena kustanya Naaman. Kalau kita pikir-pikir ya, keras sekali Nabi Elisa mengatakan itu. Tapi memang Allah itu adil. Kalau mendustai Allah, mengerikan. Masih ingat kisah di Perjanjian Baru? Ada sepasang suami istri yang menjual tanahnya kemudian membohongi Tuhan. Siapa itu? Ananias dan Safira. 100 sudah. Padahal dia jual, gak usah. Itu kan hak dia, mau kasih berapa. Tapi jangan mendustai Roh Kudus, jangan mendustai Tuhan. Dan Rasul Petrus berkata, mati seketika. Istrinya masuk, mati. Betapa Tuhan itu suci. Jangan pernah mendustai Tuhan, saudara. Jangan mencoba-coba menipu Tuhan, saudara. Walaupun kita ada dalam pelayanan, jangan coba-coba. Kasihan sekali nasib Gehazi, saudara. Apa artinya kebun-kebun zaitun?
Apa artinya kambing domba yang begitu banyak? Apa artinya deposito triliunan rupiah kalau Tuhan mengutuk kita? Apa artinya? Yesus bilang, apa gunanya kamu memiliki seluruh isi dunia tapi kamu kehilangan nyawa? Berarti apa yang paling penting? Yang paling penting adalah takut akan Tuhan, hormat akan Tuhan. Jangan tergiur dengan dunia ini. Jangan tergiur dengan harta kekayaan ini. Melayani sungguh-sungguh. Gehazi melayani sungguh-sungguh ikut Elisa. Tuhan yang pelihara, Tuhan yang jaga, Tuhan yang siapkan segala sesuatu. Jangan pernah ingin lebih. Memang Tuhan tidak sanggup untuk memberkati. Begitu hebat Tuhan memberkati. Tapi jangan pakai cara-cara dunia. Jangan pakai cara-cara yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Jadi orang Kristen itu harus murni, hati yang benar-benar bersih di hadapan Tuhan. Jangan pernah takut. Kalau saudara murni dan bersandar kepada Tuhan, tidak akan kelaparan. Amin. Tidak akan mengalami kesulitan yang membuat saudara meninggalkan Tuhan. Tidak. Tuhan menyertai, dia bilang, jangan kamu menjadi hamba uang. Ibrani 13 ayat 5. Aku akan menyertai kamu. Sekali-kali aku tidak akan meninggalkan engkau. Sekali-kali aku tidak akan membiarkan engkau. Itu janji Tuhan. Jadi ikut Tuhan itu jangan takut lapar. Jangan takut miskin. Jangan takut segala macam sesuatu. Karena kalau kita sungguh-sungguh ikut Tuhan, tidak mengandalkan kekayaan, tidak mengandalkan harta, tidak mengandalkan pemberian-pemberian dari orang yang kita layani, Tuhan pelihara saudara dan saya. Wah, saudara-saudara, Tuhan terlalu indah, terlalu besar. Itu yang saya tulis dalam lagu saya. Tidak bisa dilukiskan dengan apapun, tidak bisa dibuat lagu apapun. Yesus itu terlalu indah. Jadi kalau kita semua orang Kristen punya hati yang betul-betul bersandar kepada Tuhan, tidak bersandar kepada materi, kekayaan, jabatan, kita akan mengalami banyak penyertaan Tuhan dan hidup kita itu akan berdampak. Berdampak seperti Nabi Elisa, orang yang sangat sederhana, tidak tergiur dengan apapun. Tapi dia berdampak bisa menyembuhkan panglima negeri asing, Raja Aram. Saudara-saudara, mari kita hidup seperti Nabi Elisa yang terus melayani Tuhan tanpa memimpikan ada balasan apapun dari siapapun. Melayani sungguh-sungguh, saudara. Jangan pernah berkata, pelayanan saya tidak ada artinya. Nah, semua yang engkau berikan kepada Tuhan sekecil apapun, Tuhan ingat dan Tuhan catat. Dan Tuhan memberkati. Itu sebabnya gereja kita di sini gereja yang melayani. Tidak ada jemaat yang tidak melayani. Saya rindu semua jemaat, dari yang muda sampai yang sudah lanjut usia, tetap melayani Tuhan. Tidak ada kata pensiun. Pensiun nanti kalau Tuhan bilang selesai, saya tarik ke markas besar, sudah pensiun. Tapi kalau masih ada di dunia, masih bisa jalan, tidak ada kata pensiun kita. Laskar Kristus, amin. Melayani sampai titik darah penghabisan, amin. Jangan pikirkan dengan masalah-masalah, soal-soal tetek pengen di dunia, makan, minum, pakaian, gak usah pusing itu, saudara. Itu urusannya Tuhan kalau kita sudah melayani sungguh-sungguh Tuhan. Jangan pikir kalau saya melayani Tuhan tidak ada waktu cari uang maka saya rugi. Enggak. Saudara akan berlipat-lipat kali ganda Tuhan gantikan. Amin. Asal saudara sudah betul-betul mau menyenangkan Tuhan, melayani Tuhan. Mungkin bagi dunia bilang orang bodoh. Jadi pendeta, jadi padri, jadi hamba Tuhan itu bodoh. Kenapa? Ya cuma cuap-cuap saja. Tidak cari duit. Membuang waktu sia-sia di dunia ini. Siapa bilang cuap-cuapnya hamba Tuhan yang benar itu memberikan kehidupan sampai dalam kekekalan. Tidak bisa digaji dengan berapapun, saudara. Kalau kau punya pendeta yang sungguh-sungguh melayani, tidak bisa dibayar berapapun. Karena dia 1 kali 24 jam siap melayani saudara-saudara. Amin?
Kecuali pendeta yang memang abal-abal, pendeta yang mau cari duit. Ada. Nggak mau melayani. Kan banyak begitu. Ada yang jemaatnya sendiri kena COVID, sampai mati dia tidak layani. Dia bilang, saya sibuk. Untung ada pendeta lain yang datang melayani. Bagaimana itu, saudara? Hamba Tuhan model apa itu? Puluhan tahun dia layani jemaatnya. Jemaatnya memberi persepuluhan, memberi persembahan. Tapi begitu jemaatnya kena corona, meninggal karena corona, nggak mau datang melayani. Sampai di mana hatinya seorang hamba Tuhan seperti itu? Amin. Jadi ada pendeta yang benar, ada pendeta yang tidak benar. Saudara harus bergereja di tempat yang benar, supaya saudara dijamin diajar yang benar sampai di dalam kekekalan. Tapi kalau saudara pergi ke tempat yang tidak benar, saudara dikasih nina bobo, surganya hanya di telinga. Waktu saudara sakit, saudara meninggal, saudara tidak dipedulikan. Mari mulai hari ini kita belajar seperti Nabi Elisa yang sungguh-sungguh melayani Tuhan, yang tidak mengharapkan balasan apapun. Kontrasnya jangan seperti Gehazi. Dia tidak melayani hanya jadi asisten Nabi Elisa, tapi dia yang gelisah luar biasa untuk mendapatkan sesuatu. Dia kena hukuman. Sedih sekali. Orang yang melayani Tuhan bisa kena hukuman, ngeri. Tapi mari kita jadi pelayan-pelayan Tuhan mulai hari ini. Apa yang bisa kita kerjakan, kita kerjakan. Amin, saudara. Saudara datang ke gereja memang untuk mendengar firman Tuhan, untuk beribadah. Tapi saudara harus berpikir, apa yang saya bisa sumbangsikan kepada gereja? Maksudnya, apa yang saya bisa lakukan untuk jalannya ibadah ini bisa menjadi lebih baik? Itu pelayanan saudara kepada Tuhan, bukan kepada pendeta. Jangan pikir kalau saudara atur-atur mic ini tidak ada artinya. Oh, Tuhan catat, malaikat catat. Asal hatimu sungguh-sungguh, saya mulai atur semuanya ini, sound jadi bagus, semua kurs bagus. Tuhan berkati saudara. Kau sudah bekerja bagi kemuliaan Tuhan. Tidak ada yang tidak dihitung. Amin. Semua dihitung. Karena itu saudara, bahkan saudara berdoa sekalipun, Tuhan catat semua saudara. Mendoakan orang, mendoakan ibadah, mendoakan gereja ini bertumbuh, itu adalah pelayanan yang indah. Saudara, mari kita ambil komitmen sore hari ini menjadi seperti Nabi Elisa dan juga putri Israel yang masih muda ini. Dia ditawan, tapi dia tidak marah, tidak sakit hati kepada yang menawannya. Ketika sakit, dia bilang, pergi ke Israel, ada nabi di sana. Kita mulai belajar sekarang untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Amin. Mari kita berdoa.